Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang 10 etika dan tata cara buang air besar atau buang air kecil. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang beberapa cara dan etika lainnya yang berkaitan dengan membuang air besar ataupun kecil. Cara dan etika lainnya dalam buang air yaitu wajib membersihkan sisa najis yang masih ada pada tempat keluarnya najis dengan menggunakan batu ataupun benda padat lainnya yang suci, atau hanya dengan menggunakan air. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'it falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar yastatibu bihin fa innaha tujzi'u anhu." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian selesai buang air besar atau kecil, maka hendaknya ia beristinja dengan 3 buah batu, karena yang demikian sudah mencukupi. Kemudian hadis yang lainnya yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam jamban, aku dan orang yang sebaya denganku membawa seember air dan gayung. Lantas Rasulullah SAW bersuci dengan air tersebut. Masih mengenai hal ini, Ibnu Abbas juga berkata dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah melintasi 2 makam. Lantas beliau berkata, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah. Kedua penghuni makam ini dalam keadaan disiksa. Mereka tidak disiksa atas dosa besar. Salah seorang dari mereka tidak bersuci setelah kencing, dan yang satunya lagi ia selalu mengadu domba saat berjalan. Kemudian cara dan adab lainnya untuk membersihkan najis yaitu hendaknya tidak bersuci dengan menggunakan tangan kanan, agar tangan kanan tidak sampai menyentuh barang yang kotor secara langsung. Hal ini sebagaimana riwayat Imam Muslim dari Abdurrahman bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang yang bertanya kepada Salman, apakah nabimu telah mengajarkan segala sesuatu sampai masalah kotoran? Salman menjawab, iya, tidak hanya itu, bahkan kami dilarang menghadap kiblat pada saat membuang air besar maupun air kecil. Kami dilarang bersuci dengan menggunakan tangan kanan. Kami dilarang bersuci kurang dari 3 biji batu. Dan kami juga dilarang dengan menggunakan barang najis atau tulang ketika bersuci. Berkaitan dengan hal ini, Hafsah radhiyallahu anha berkata dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW senantiasa menggunakan tangan kanannya untuk makan, minum, mengenakan pakaian, memberi dan menerima sesuatu, sementara tangan kirinya dipergunakan untuk perkara selain itu. Kemudian pendengar yang selanjutnya dari adab atau etika bersuci yaitu setelah bersuci hendaknya menggosokkan tangannya ke tanah atau mencucinya dengan sabun dan yang sejenisnya. Hal ini bertujuan agar bau tidak sedap yang masih menempel di tangannya hilang. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya jika Rasulullah SAW masuk ke dalam jamban, aku membawakan air dengan bejana yang terbuat dari tembaga atau kulit. Kemudian beliau bersuci dengan air. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian pendengar yang budiman, adab atau etika ketika bersuci yang selanjutnya yaitu jika selesai kencing hendaknya memercikan air ke kemaluan dan celananya. Hal ini bertujuan untuk menghindari rasa was-was yang masih tersimpan dalam hati, sehingga pada saat ia melihat bagian yang basah, ia meyakini bahwa yang basah tersebut merupakan bekas percikan air. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud dari Hakim bin Sufyan atau Sufyan bin Al-Hakam. Ia berkata, jika Rasulullah SAW selesai membuang air kecil, beliau terus berwudu dan memercikan air. Dalam riwayat yang lain, Hakam radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Rasulullah SAW membuang air kecil, kemudian beliau memercikan air pada kemaluannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga selalu menyiramkan air pada kemaluannya sampai celananya basah. Kemudian pendengar, adab atau etika yang selanjutnya
yaitu hendaknya mendahulukan kaki kiri ketika hendak memasuki jamban dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari jamban sambil membaca doa ghufranak, yang artinya aku memohon ampunanmu ya Allah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari jalur Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah SAW keluar dari jamban, beliau membaca ghufranak, yang artinya aku memohon ampunanmu ya Allah. Abu Hatim berkata, berkaitan dengan masalah ini, hadis yang bersumber dari Aisyah inilah yang paling sahih. Demikian pendengar tata cara dan etika buang air besar dan kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya supaya kita dapat mengamalkan tata cara dan etika tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.